Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara peringatan Allah Azza wa Jalla yang sangat dahsyat terhadap umat Islam adalah jangan sampai mereka melakukan salah satu dosa terbesar yang sangat Allah murkai, yaitu bersikap loyal kepada orang-orang kafir, bersikap setia kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla memberi peringatan dengan sangat keras di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah jemaah sekalian, ayat yang mulia ini memanggil kita dengan panggilan keimanan. Kalau memang kita masih merasa sebagai orang beriman, kalau memang kita masih mau menjadi orang yang beriman, dengarkan ayat yang mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali, jemaah sekalian? Orang yang kita serahkan kepada mereka kesetiaan kita, loyalitas kita. Apakah itu berupa rasa cinta, ataukah dukungan, ataukah bergabung dengan mereka, ataukah mengangkat mereka menjadi orang kepercayaan, atau menjadikan mereka pejabat, atau mengangkat mereka menjadi pemimpin. Semua itu bermakna wali. Maka Allah Azza wa Jalla melarang kita menjadikan semua itu kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian perhatikanlah ancaman yang sangat keras. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin, tapi dia bagian dari orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Tertutup pintu hidayah baginya. Dia akan disesatkan oleh Allah kalau hatinya cenderung mencintai, cenderung setia, mendukung, bersikap loyal, mengangkat menjadi pejabat, pemimpin, atau orang kepercayaan orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya, melainkan akan menyesatkannya. Kalau dia masih mengaku sebagai muslim,
maka itulah jemaah sekalian ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, fataralladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Namun engkau akan melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan. Mereka akan bersegera mendekati orang-orang kafir tersebut. Inilah jemaah sekalian, fakta yang telah Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Akan ada sebagian orang mengaku muslim, tapi sebenarnya di hati mereka ada penyakit kemunafikan. Lalu mereka mendekati orang kafir, bergabung dengan orang-orang kafir tersebut, mencintai, mendukung, dan bersikap loyal kepada mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengingatkan salah satu bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir adalah menyerupai mereka, meniru-niru mereka, bersikap latah terhadap mereka. Hilang jati diri kita sebagai seorang muslim gara-gara bersikap latah kepada orang-orang kafir. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai, meniru-niru, meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bagian dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi barang siapa yang meniru-niru, menyerupai, bersikap latah kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bagian dari mereka. Persis seperti yang Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-51 tadi. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka kita pun paham bahwa meniru-niru, bertasyabbuh, menyerupai, bersikap latah terhadap orang-orang kafir, terkena ancaman orang yang melakukannya bagian dari mereka, karena dia telah bersikap loyal kepada mereka. Dan jemaah sekalian, sebenarnya ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita, peringatan bahwa akan datangnya, akan adanya orang-orang yang mengaku muslim, tapi suka ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la taba'tumuhu. Sungguh benar-benar kalian wahai umat Islam akan mengikuti tradisi-tradisi, budaya-budaya atau apa saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, terus kalian ikuti sampai mereka mau masuk dalam lubang dob, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut masuk. Artinya dalam hal yang sudah bertentangan atau sangat-sangat bertentangan dengan syariat, yaitu sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, kalian pun masih mau mengikuti mereka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang engkau maksudkan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, salah satu rahasia penting mengapa kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah para nabi dan rasul, terutama nabi kita yang mulia Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Jadi jalan yang lurus adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai metode Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Inilah jemaah sekalian yang setiap hari kita minta kepada Allah. Kemudian kita mohon perlindungan. Ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai terhadap mereka dan orang-orang yang sesat. Dalam hadis At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan langsung ayat ini. Kata beliau, al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin an-nasara. Yang dimaksud orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi. Adapun orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Padahal jemaah sekalian, masih ada di sana yang lebih parah kesesatannya dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Seperti orang-orang yang awalnya memang tidak mengenal agama. Karena Yahudi dan Nasrani pada dasarnya mereka dulu beriman. Mereka kenal agama. Tapi mereka merubah-rubah agama mereka. Nabi yang diutus kepada mereka mengajak mereka menyembah Allah. Lalu mereka rubah menyembah kepada manusia. Apalagi agama yang dari dasarnya memang tidak mengenal Allah sama sekali. Tentu itu lebih parah. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani saja kita sudah dilarang menyerupai mereka, maka selain Yahudi dan Nasrani tentu lebih parah lagi. Lebih dilarang lagi di dalam syariat kita. Tetapi jemaah sekalian, apa yang terjadi? Peringatan Rasulullah SAW dan pengabaran dari beliau akan ada sebagian umat Islam yang meniru-niru bersikap latah terhadap Yahudi dan Nasrani. Betul-betul terjadi di abad ini, di zaman ini. Betul-betul kita saksikan dalam jumlah yang sangat besar sekali. Terutama di bulan ini, di bulan Desember. Tidak sedikit orang yang mengaku muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Bahkan bukan hanya ikut-ikutan mengucapkan selamat, ikutan juga menyambutnya. Dia punya toko, dia hiasi tokonya dengan pernak-pernik hari raya mereka. Dia punya karyawan disuruh pakaiannya menggunakan pakaian untuk menyambut hari raya mereka. Subhanallah. Di negeri muslim ternyata tidak kalah dengan negeri-negeri kafir dalam perayaan hari raya dan tahun baru mereka. Ini kan tahun baru mereka. Kita punya tahun baru sendiri bulan Muharram. Itu pun syariat tidak memerintahkan kita untuk merayakannya. Apalagi kita merayakan yang bukan tahun baru kita. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Lihatlah di negeri-negeri muslim, kecuali negeri yang Allah jaga, di Makkah dan Madinah, negeri tauhid. Hampir semua negeri-negeri muslim kecuali Makkah dan Madinah dan Arab Saudi secara umum pada malam tahun baru ikut merayakan. Bahkan tidak kalah meriah, tidak kalah megahnya, tidak kalah banyaknya dana yang mereka keluarkan dibandingkan orang-orang kafir itu sendiri. Ini sangat disayangkan jemaah sekalian. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan peringatan tegas. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis Abu Umais atau Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya sahabat Ansar, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang kisah pertama sekali Rasulullah SAW ingin menetapkan azan untuk memanggil orang sholat. Maka ada 3 yang diusulkan para sahabat ketika itu. Usulan yang pertama, menancapkan bendera. Setiap masuk waktu sholat ditancapkan bendera di masjid supaya orang-orang lihat masuk waktu sholat. Tapi Rasulullah SAW menolak usulan ini. Kemudian usulan yang kedua, fadzukira lahul kun'u. Disebutkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan trompet? Bagaimana kalau kita menggunakan trompet untuk memanggil orang sholat? Maka apa jawab Nabi SAW? Huwa min amril yahud. Meniup trompet itu termasuk kebiasaan Yahudi. Ditolak oleh Nabi SAW. Karena itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Itu kebiasaan Yahudi. Fadzukira lahun nakus. Berikutnya yang ketiga, diusulkan kepada beliau, bagaimana kalau lonceng saja. Menggunakan lonceng. Setiap masuk waktu sholat. Maka Nabi SAW bersabda, huwa min amrin nasara. Itu kan kebiasaan Nasrani. Ditolak lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai datang sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengabarkan tentang azan.
Maka sampai hari ini kita menggunakan azan untuk memanggil orang sholat. Tetapi jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik, Rasulullah SAW menolak untuk meniup terompet, menolak untuk memukul lonceng. Alasannya apa? Karena itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Tapi sekarang kita saksikan, menjelang tahun baru, umat Islam berlomba-lomba buat terompet, berlomba-lomba beli terompet, meniup terompet. Subhanallah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, itu termasuk kebiasaan Yahudi. Jemaah sekalian, jangankan amalan mereka, sekedar waktu mereka beribadah saja kita nggak boleh ikutan. Makanya dalam hadis Amr bin Abasah Al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW melarang kita sholat tanpa sebab di waktu menjelang atau saat terbitnya matahari dan saat terbenamnya matahari. Ini dua waktu yang dilarang untuk sholat. Apa alasannya jemaah sekalian? Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena di dua waktu ini orang-orang kafir bersujud kepada matahari, yaitu orang-orang kafir yang menyembah matahari. Jadi jangankan amalan, hanya masalah waktu saja kita disuruh jangan ikutan waktu orang kafir beribadah. Makanya kita dilarang melakukan sholat sunnah tanpa sebab di dua waktu ini. Ketika matahari sedang terbit, sampai dia terbit sempurna. Dan ketika matahari sedang terbenam, sampai dia terbenam sempurna. Begitu pula tempat. Rasulullah SAW melarang kita melakukan ibadah dengan cara ibadah yang sama. Di tempat orang-orang musyrik biasa beribadah di situ. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud. Dari sahabat yang mulia Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seseorang sudah bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang namanya Buana. Maka orang itu pun bertanya kepada Nabi SAW, boleh nggak menyembelih di situ? Padahal dia sudah bernazar. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut pernah ada dulunya, walaupun sekarang sudah tidak ada, tapi apakah pernah ada dulunya penyembahan terhadap berhala jahiliyah? Seandainya ada, Nabi SAW akan melarang dia untuk menyembelih di situ. Karena orang-orang musyrik biasa menyembelih untuk berhala mereka. Namun sayang, masih sampai hari ini ada juga orang-orang muslim yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul, untuk Dewi Sri. Padahal Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar, solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan dosa syirik besar. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, wahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut pernah ada perayaan mereka? Kalau ada perayaan mereka, kamu tidak boleh menyembelih di situ. Ketika para sahabat mengatakan tidak, barulah Nabi SAW bersabda, aufi linadrik, fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Tunaikan nazarmu, karena tidak boleh menunaikan nazar dalam berbuat maksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Begitu pula nazar yang tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam. Jadi jemaah sekalian, walaupun dia sudah bernazar, sebenarnya wajib dia menunaikan nazarnya. Tapi kalau di situ tempat dia sudah nazarkan untuk menyembelih, pernah ada dulu penyembelihan orang-orang musyrik atau perayaan mereka, maka Rasulullah SAW melarang. Itu tempat. Jadi perbuatan, waktu dan tempat. Kalau itu menyerupai orang kafir, dilarang oleh Rasulullah SAW. Hanya saja para ulama mengatakan tempat yang dilarang kita beribadah di situ, apabila itu bekas tempat orang kafir, kalau ibadah kita bentuknya sama dengan ibadah mereka. Contohnya menyembelih itu tadi. Orang-orang musyrik biasa menyembelih untuk berhala mereka. Makanya salah satu berhala mereka namanya Manat. Manat itu secara bahasa artinya banyaknya darah yang ditumpahkan di hadapannya. Adapun kalau cara ibadah mereka berbeda dengan cara ibadah kita, maka para ulama membolehkan. Contohnya jemaah sekalian, terjadi di negeri-negeri Eropa. Kaum muslimin membeli gereja. Umat Nasrani di negeri Eropa sudah banyak yang tidak mau datang ke gereja. Pada akhirnya gereja dijual. Itu ada ratusan.
gereja yang dijual, dibeli oleh kaum muslimin, kemudian dirubah menjadi masjid. Maka itu boleh, karena cara kita sholat tidak sama dengan cara sholat mereka. Sebaliknya, sholat di masjid Dirar, masjidnya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, itu dilarang. Kenapa? Karena cara sholat umat Islam sama dengan cara sholat orang munafik. Maksudnya mereka meniru-niru umat Islam, sehingga Allah melarang Rasulullah SAW sholat di masjid tersebut. Bahkan Allah memerintahkan untuk membakar masjid tersebut, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Apa yang telah kita sampaikan dan sedikit lagi yang akan kita bahas, semuanya hanyalah penyampaian dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak lebih daripada itu. Maka sepatutnya seorang muslim, ketika datang seruan dari Al-Quran dan sunnah, dia bersikap sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat. Jangan dia lebih mendahulukan budaya kaumnya, atau adat istiadat di daerah tempatnya tinggal, atau lebih mengikuti orang tuanya, nenek moyangnya, daripada mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini, salah satu bentuk meniru-niru orang kafir yang paling berbahaya dan bisa menyebabkan pelakunya menjadi murtad, keluar dari Islam. Dia bukan lagi seorang muslim kalau dia melakukannya, yaitu menyetujui kekafiran. Menyetujui itu artinya dia tidak menyalahkan. Dia setuju. Dia anggap benar. Dia anggap biasa. Padahal dia tahu itu adalah kekafiran. Kalau dia tahu itu adalah kekafiran dan dia menyetujuinya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyetujui kekafiran berarti mendustakan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Mendustakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai contoh jemaah sekalian, salah satu bentuk kekafiran yang membuat Allah murka, orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Dan mereka menyembah, mereka jadikan anak Allah menurut mereka sebagai sesembahan mereka. Ini salah satu bentuk kekafiran terbesar. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengucapkan Allah punya anak. Dalam surat Maryam Allah ingatkan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Lihat jemaah sekalian, betapa dahsyatnya murka Allah. Sampai-sampai langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh. Lalu pantaskah seorang muslim mengucapkan selamat ketika mereka merayakan Natal? Hari lahir anak Tuhan, hari lahir Tuhan mereka yang mereka sembah. Pantaskah seorang muslim mengucapkannya? Kalau dia tahu hakikat Natal dan dia setuju, dia membenarkan, dia tidak menyalahkan, maka dia
telah kafir seperti mereka. Batal syahadatnya. Kalau dia ngerti, syahadatnya batal. Kenapa? Arti la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dia dalam hatinya menyetujui, boleh juga menyembah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Berarti dia tidak beriman lagi dengan la ilaha illallah. Dan dia juga mendustakan firman Allah, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Juga firman Allah, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus anaknya Maria. Allah katakan telah kafir orang-orang yang menyebut seperti itu. Bagaimana mungkin kita mengatakan selamat terhadap mereka? Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama Islam dari 4 mazhab, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Apalagi turut membantu atau merayakan, atau menyambut, memeriahkan. Itu lebih parah lagi. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat jamaah sekalian. Silahkan buka buku fikih dari mazhab manapun. Semuanya satu kata sepakat. Dan di tahun 1981, Majelis Ulama Indonesia di masa kepemimpinan Buya Hamka juga telah mengeluarkan fatwa yang sama, fatwa haram. Oleh karena itu, dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, hukum-hukum orang kafir yang tinggal di negeri muslim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran, simbol salib contohnya, itu simbol kekafiran, lalu kita mengucapkan selamat, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faharamun bil ittifaq. Itu hukumnya haram bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan ulama. Jika itu merupakan simbol-simbol khusus mereka. Begitu pula kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tahniatul kuffar bi'idil Christmas aw ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberikan ucapan selamat terhadap orang-orang kafir pada Idul Christmas, hari raya Natal mereka, atau hari raya apa saja yang merupakan acara dalam agama mereka, maka itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang yang dianggap ulama, dianggap ustadz, mengatakan ulama masih berbeda pendapat, dia salah. Itu tidak benar. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari raya apa saja yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Apalagi sampai turut serta dalam membantu, mensukseskan, memeriahkan acara tersebut. Dan subhanallah jemaah sekalian, mungkin ini juga strategi mereka. Mereka panggil para wanita yang berjilbab ikut menyanyikan lagu Natal. Tambah lagi dengan salawat. Subhanallah, ini penghinaan. Penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka menyanyikan lagu-lagu orang kafir di gereja, ditambah dengan salawat. Ini pelecehan. Dan sekarang beredar, viral di medsos. Wanita-wanita berjilbab. Entah muslim, entah muslimah atau bukan. Tanpa malu-malu, ikut menyanyikan lagu-lagu Natal. Subhanallah. Ini jemaah sekalian yang perlu kita perhatikan dengan baik. Perlu kita jaga akidah kita. Perlu kita ingatkan anak-anak kita. Jaga mereka. Begitu pula pergaulan bebas di malam tahun baru. Mohon maaf jemaah sekalian. Alat pengaman berzina itu laku keras di malam tahun baru. Dan kita di negeri muslim. Perlu kita nasihati, perlu kita jaga. Perlu kita ingatkan anak-anak kita, adik-adik kita, anak muda kita. Ingatkan mereka. Begitu pula mereka begadang malam, tidak tidur. Kapan mereka tidur? Mendekati waktu subuh. Akhirnya subuh tidak sholat. Seperti yang telah Allah ingatkan,
fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyah. Akan datang nanti generasi yang buruk, generasi yang memiliki dua sifat. Pertama, menyia-nyiakan salat, yang kedua memperturutkan hawa nafsu mereka, bersenang-senang, berfoya-foya demi memperturutkan hawa nafsu mereka. Inilah jemaah sekalian dua sifat generasi yang buruk, menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Dan itu banyak kita saksikan nanti. Begadang malam, tidak tidur, menjelang subuh baru tidur, salat subuh pun lewat. Fasawfa yalqauna ghayya. Kata Allah, mereka akan menemui al-ghay. Apa itu al-ghay? Al-ghay itu ada dua makna. Yang pertama, kesesatan di dunia. Mereka pasti tersesat hidupnya di dunia ini kalau menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Makna al-ghay yang kedua adalah satu lembah di neraka jahanam yang Allah siapkan untuk mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari segala macam kesesatan dan kemungkaran. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita untuk selalu bertakwa dan taat kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga serta menyelamatkan dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.